Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Lihat, anakmu hidup. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Bab 4 ayat 43-54. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Lihat, anakmu hidup. Injil hari ini, Yohanes bab 4 ayat 43-54, perihal Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Orang tua mana yang tidak was-was kalau mendengar anaknya sakit? Apalagi sakit anaknya agak parah, bahkan dikatakan dalam Injil hari ini, Yohanes bab 4 ayat 47, anaknya itu hampir mati. Orang tua yang tahu bahwa anaknya sakit dan mencintai anaknya, tentu akan segera berusaha semaksimal mungkin, dan dengan segala kemampuannya, berusaha agar anaknya sembuh. Pegawai istana yang diceritakan di perikop Injil hari ini, mencari Yesus. Ketika bertemu, ia mengajukan permohonan seperti itu kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata, "datanglah," merupakan suatu permohonan atau ajakan. Suatu permohonan kepada Tuhan agar datang sebelum anaknya dikuburkan. Namun, permohonan itu menggadaikan suatu kepercayaan. Tanpa iman, tanpa kepercayaan, tentu tidak terjadi mukjizat kesembuhan. Kiranya hal ini juga sama, bila para pasien yang ada di rumah sakit itu tidak percaya atau tidak yakin pada dokter yang merawatnya. Apalagi kalau tidak meyakini bahwa obat yang diminumnya akan menyembuhkan. Ternyata, situasi di dalam diri orang yang mau disembuhkan, atau yang ingin dibudidayakan entah dirinya atau orang di luar dirinya, mempengaruhi penyembuhan itu sendiri. Yesus berkali-kali dalam membuat mukjizat selalu menuntut iman, entah kepada orang yang bersangkutan atau orang-orang yang membawa orang yang sakit. Percaya bukan hanya mencakup melihat atau tidak. Orang yang melihat mukjizat belum tentu langsung percaya, sekalipun ia adalah seorang imam. Justru manusia itu makhluk terbatas,
maka ia pun terbatas dalam hal-hal yang supranatural, hal-hal yang melebihi dirinya, kemampuannya, perasaannya, dan sebagainya. Iman adalah suatu rahmat, gratia, artinya diberikan secara cuma-cuma dari Allah. Orang bisa memohonnya, namun tidak bisa memaksanya. Justru apa yang kita punya saat ini hendaknya juga kita bagikan kepada orang lain secara cuma-cuma. Hari ini, satu lagi mukjizat yang dilakukan Yesus, yaitu menyembuhkan anak pegawai istana. Jelas bahwa Yesus hadir pada setiap orang, baik yang sudah dikenal maupun yang belum. Yesus hadir dan memberikan kasih-Nya tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang. Karena Yesus hanya menginginkan satu hal dari kita, yaitu percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya pernah memikirkan orang-orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Bahkan bila orang tersebut melakukan sesuatu yang kita anggap tidak bisa dilakukan, spontan kita mengatakan itu tidak mungkin. Kita mudah percaya dan bangga pada orang yang kita anggap memiliki pengaruh dalam masyarakat. Kita lupa bahwa banyak orang yang bisa melakukan hal-hal luar biasa, bila diberi kesempatan dan kepercayaan. Hendaknya kita berani mengubah pola pikir kita, agar bisa memberikan kesaksian yang baik pada orang lain, dan hendaknya juga kita berani memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada orang lain, agar orang lain juga dapat berkembang dan berbuah. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah imanku padamu, dan buatlah aku selalu berharap padamu, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.